biasa tidak lupa kami atas nama Dinas Kebudayaan mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan bantuan dari Kepala Jawatan Sosial se-Kabupaten Gunung Kidul, Pak Joko terutama sebagai Ketua Grup. Mohon maaf kami hanya bisa berkomunikasi melalui WA atau melalui museum. Kita akan mengenal atau mengetahui peradaban dan kehidupan sosial masyarakat zaman dahulu. Melalui museum kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengembangkan atau menjadi bahan inspirasi untuk kegiatan hari ini dan ke depan kehidupan masyarakat dahulu. Nanti kita akan menuju museum di daerah istimewa Yogyakarta. Walaupun Bapak dan Ibu pernah mengunjungi museum yang akan kita tuju nanti, tapi saya meyakini atau kami meyakini bahwa situasi, kondisi, suasana pasti berbeda. Mudah-mudahan kolaborasi antara Kepala Jawatan Sosial se-Kabupaten Gunung Kidul dengan kami akan tetap berlanjut. Sebelum kita berangkat, ada pengarahan sedikit, mohon berkenan Pak Kepala Bidang SPSP untuk berkenan memberikan pengarahan sekaligus doa restu. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Ini kloter pertama atau angkatan pertama. Besok pagi kita akan memberangkatkan angkatan kedua dan ketiga MGMP, Majelis Guru dan Musyawarah Guru mata pelajaran sejarah SMK dan SMA dengan lokasi yang berbeda. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menerima pengarahan, ada dua salam untuk kita untuk mengenal kebudayaan dan museum. Kalau salam museum di hatiku. Hatinya masing-masing ya. Nah. Salam museum kurang kompak. Salam museum di hatiku. Museum. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat pagi. Salam budaya. Lestari budayaku. Oke, kita kenalkan satu salam pada hari ini karena dari awal sampai akhir dan kita akan menggunakan salam ini. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ibu Jawatan Sosial Kecamatan Kabupaten Gunung Kidul istimewa pada hari ini angkatan pertama Dinas Kabupaten Gunung Kidul menyelenggarakan wajib kunjung museum. Oke, satu informasi bahwa museum di Jakarta ini sangat istimewa karena punya 40 museum di daerah istimewa Jakarta. Dan ada 2 yang baru akan daftar, jadi jumlah seluruhnya ada 42 museum di bawah pimpinan Ki Bambang Widodo dalam wadah Bahramus. Museum ini sangat baik sekali, mari kita nikmati bersama. Ini akan membentuk karakter pendidikan untuk kita semua, yang mana nanti bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita semuanya bahwa museum di Yogyakarta ini banyak yang perlu dan yang kita belum tahu. Tokoh-tokoh nasional juga ada di situ seperti Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Ki Hajar Dewantara, juga ada Nurso Dalem atau HB yang ke-9. Ini juga menjadi inspirasi kita, mengimajinasi kita untuk bagaimana mengenal pejuang dan teruskan pejuang-pejuang dulu, nilai-nilai pejuang tokoh-tokoh nasional yang terhubung, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita juga nanti akan menjadikan dasi kita untuk ke depan bisa menjadi lebih bisa menghayati dari tokoh-tokoh nasional pejuang-pejuang zaman dahulu. Kita santai saja,
kita niatkan untuk refresh, selain juga akan mendapatkan ilmu-ilmu, kita niatkan untuk santai, refresh. Jadi tidak ada sesuatu yang menimbulkan mengikat, tapi santai kemauan kita nikmati bersama perjalanan ini. Ini angkatan pertama, nanti kita akan punya 6 paket ya, yang akan kita tunggu dengan berbeda dari peserta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya Bapak Ibu semuanya ada sesi foto di depan bis ini untuk SPG dan lain-lain. Tapi sebetulnya marilah kita awali akan kegiatan pada siang hari ini. Dari awal sampai akhir mendapat rahmat, berkah, limpahan, keselamatan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan berdiri sempurna, berdoa dipersilakan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum. Ya, itu. Salam budaya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seprenenggon ku nganteni janji, iki prasetyane ngati, kadung tresno ning sliramu, duh wong ayu ra eling dina lan wektu. Neng ati katon ra bisa ilang, saya suwe saya ra karuan, nadyan mung tansah anggadang. Aku samar yen sliramu ra kelingahan, anti-anti cobi jer semoyo wae, aku tresno karo kowe. Tekane atimu saya gawe lara, iku ra prayoga. Ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu. Ukuraning tresno tutu pondo nanging lungiting asmara. Pakasno Pranototoro yo nyanyi. Iya. Putri iso nembang. Putri iso nembang. Pranototoro nembang piye? Wakil. Iso gampang ora iso nyuling. Aduh. Ora, Pak. Iso ngomong ora iso nyanyi berarti apa iki? Seprenenggon ku ngenteni janji, iki prasetyane ngati, kadung tresno ning sliramu, duh wong ayu ra eling dina
ati katon ra bisa ilang. Saya suwe saya ra karuan. Nadyan wong tansah anggadan. Aku samar yen sliramu ra kelingan. Wong ayu ta anti-anti cobi jer semoyo wae. Aku tresno karo kowe. Tegane atimu saya gawe loro iku ra prayoga. Aku ora bakal mundur, aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu. Ukuraning tresno tutu bondo nanging lungiting asmara. Ukuraning tresno tutu bondo nanging lungiting asmara. Berikutnya warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita dalam program BKM Kaji Kunjung Museum. Pagi ini kita bersama Jabatan Sosial Kecamatan Kabupaten Gunung Kidul berkunjung yang pertama ke Museum Freiburg, nanti dilanjut keraton, kemudian ke Sono Budoyo. Ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kebahagiaan untuk semuanya dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Sahabat museum, salam budaya, lestari budaya. Keraton, Pak, karena benteng ini tuh dibangun juga permintaan Belanda yang karena dulu sejarahnya Mataram dibagi dua, yang Giyanti itu kan membagi Jogja dan Solo. Nah, salah satunya kan poinnya Belanda itu membangun semacam benteng pertahanan dan pengawasan. Nah, makanya di Jogja ini itu dibangun ada mobil yang akan lewat. Itu dibangun benteng di Jogja. Nah, makanya kalau Bapak ke Solo kan juga ada benteng ya, dan namanya Vastenburg. Nah, dulu itu Freiburg itu juga namanya sama dengan Solo, jadi boleh dikatakan kembar ya Bapak Ibu. Ini namanya Vastenburg, Solo namanya Vastenburg, sama-sama di depan keraton ya, di Keraton Jogja karena Kesultanan Surakarta. Karena fungsinya memang awalnya untuk
ya Belanda itu biar gampang mengawasi keraton ya. Awalnya dulu belum beton, masih kayu jati dulu, dan luasnya belum seluas sekarang. Kalau sekarang itu kan beton dan kurang lebih luasan bentengnya itu sekitar 4,6 hektar ya. Dulu masih kecil, masih kayu jati, dan juga masih belum luas. Bangunan ini juga yang Bapak lihat sekarang ini juga bertahap bangunan, jadi nggak langsung jadi bangunan ini. Jadi bangunan ini tiap bangunannya itu periodenya pembangunannya masing-masing berbeda. Nah, kalau yang diperkirakan paling tua tuh bangunan yang tadi Bapak Ibu tadi kumpul itu, yang sisi kanan dan kiri itu diperkirakan yang paling tua. Bangunan yang sekelilingnya itu dibangun kira-kira 1800 yang 80 yang, karena pasca gempa bumi yang hebat di Jogja dan sekitarnya waktu itu tuh juga banyak merusak benteng secara keseluruhan. Makanya bangunan-bangunan yang dibangun setelah itu tuh banyak di sini, banyak yang dibangun ulang di periode itu. Makanya hampir mungkin 70% itu dibangun yang 1800-an tadi. Nah, mungkin singkat waktu kita ke diorama 1 Pak ya. Ada empat ruangan yang harus dikunjungi. Kurang lebih ceritanya ini ya siapa di tempat yang sama, ada kajian Pak Budi, berapa orang, terus mengajak kemana, bentuknya gimana, orangnya berapa, siapa aja pakaiannya, itu kita bisa aja karena jadi kita asal bulan ini Pak. Iya, jadi tidak salah, tidak 3 tapi 2. Nah, dari hal semacam itu kan itu kebetulan beliau itu saksi anaknya si penurun bendera itu, makanya beliau tahu yang di atas itu orangnya bukan 3 tapi 2. Termasuk ada sebelumnya itu kalau nggak salah dari Monumen Pers itu juga mengkaji tentang KR sekarang, dan KR sekarang itu kan bangunannya itu bukan yang pertama kali yang sinar matahari itu. Nah, itu juga ada kritik memang yang akhirnya ternyata di tempat kita juga ada kesalahan dikit gitu. Nah, tapi memang itu ya namanya kajian kan memang ada terbaru ya, ada kajian terbaru memang yang sumber-sumber yang akhirnya terungkap. Nah, itu makanya merevisi apa yang ada di drama kita. Nah, kita ke drama 2 yaitu drama 2. Kebetulan, tapi saya kok lupa ya namanya. Jadi itu kan di atas itu kan menurut anaknya yang dulu saya lupa. Ini itu sebenarnya di atas itu cuma 3 orang. Agak berbeda gitu loh. Makanya kan mungkin apalagi mungkin yang cagar budaya ya kan memang bangunan yang sekarang dengan yang dulu kan jelas mungkin karena perkembangan zaman kan itu kebetulan waktu itu tentang sinar matahari orang dari KR. Nah, ini kita dapat feedback dari KR, jadi yang punya itu kita selama KR-nya langsung. Nah, ini mesin cetak KR yang zaman dulu seperti ini, masih normal sekali cetak orangnya. Jadi kalau zaman dulu nyetak orangnya seperti ini. Ini hanya kita dan KR, karena waktu itu KR yang melibatkan salah satu mesinnya ke kita. Nah, kalau ini periodenya sudah
hal ya, dengan TKR dan macam-macam Kongres Pemuda. Nah ini ketika pemerintah pindah dari Jakarta ke Jogja, beliau ini naik kereta ya dari stasiun Gambir terus di stasiun di kota. Kenapa naik kereta? Karena ketika naik pesawat kan bisa dimintai sama Belanda dan mungkin bisa bilang ditembak jatuh, makanya lebih amannya mereka naik kereta api karena lebih aman. Saya mungkin sambil sharing ada diskusi ya. Silakan. Dan banyak yang bertanya. Ada tandanya sampai sekarang? Enggak ada tandanya itu kuburan. Saya juga kurang tahu Pak, itu kebetulan lagi memang dikaji dan dari kata Wildi yang di Jakarta itu sedang mengkaji itu kemungkinan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Dan saya ucapkan selamat datang di Museum Berdiri Sono Budoyo Yogyakarta. Sebuah museum yang bertemakan kebudayaan Jawa yang didirikan pada tahun 1934 ya, sebuah museum yang bertemakan kebudayaan Jawa yang didirikan pada tahun 1934 oleh sebuah institusi yang bernama Java Institute. Ya, Java Institute ini sesuai dengan namanya, mereka bergerak di bidang budaya Jawa pada masa kolonial Belanda. Dan kemudian museum ini diresmikan setahun setelah didirikan, yaitu pada tahun 1935 atau tepatnya tanggal 6 November 1935 oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 dari Keraton Yogyakarta. Nah, kemudian untuk namanya sendiri Sono Budoyo itu berasal dari dua kata, yaitu sono dan budoyo. Sono dari kata sasana yang berarti tempat, dan budoyo itu budaya. Jadi secara bebas kita bisa menginterpretasikan sono budoyo sebagai tempat untuk menyimpan, merawat, dan memamerkan benda-benda yang berkaitan dengan kebudayaan Jawa. Nah, namun demikian di museum ini kita juga bisa melihat sedikit dari budaya Bali, ya, tidak terlalu besar porsinya. Mengapa demikian? Itu karena para pendiri museum ini dulu menganggap bahwa budaya Bali itu bisa menggambarkan budaya Jawa pada masa Hindu Buddha sebelum masuknya Islam. Nah, jadi tentu saja karena museum ini tentang budaya Jawa, maka benda-benda koleksi yang di dalam semua berkaitan dengan budaya itu sendiri, seperti batik, topeng, wayang, ukir kayu, dan sebagainya. Nah, seperti apa kita lihat sendiri, lihat langsung ya, jalan-jalan di museum ini bersama saya. Saya lupa mau perkenalkan diri. Nama saya Arya dan saya adalah salah seorang dari Komando Wisata Museum yang ada di Museum Sono Budoyo. Nanti saya akan mengantar kelompok 1 jalan-jalan berkeliling museum ini, sedangkan kelompok 2 itu akan diantar oleh Sapi ya, yang ada di sana ini. Ya, jadi sekarang tanpa membuang waktu lagi, monggo silakan kelompok 1. Mungkin sudah saya sampaikan bahwa museum ini mempunyai sekitar 12 ruangan ya, dan 11 buah ruang informasi dan sebuah tempat yang outdoor di bawah. Ini adalah ruangan yang pertama yang menggambarkan keseluruhan isi dari Museum Sono Budoyo. Karena ini museum budaya ya, tadi sudah saya sampaikan, maka benda-benda koleksi yang bisa kita lihat di sini adalah budaya Jawa, seperti batik, sasana, kemudian topeng dari kayu yang biasa digunakan untuk tari-tarian tradisional, benda-benda yang berasal dari Keraton Yogyakarta. Saya mundur aja. Nah, seperti saya katakan tadi, museum ini diresmikan oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Dari berbagai masa, maksudnya bukan hanya dari masanya Sultan Hamengkubuwono 8 saja, tapi ada dari Hamengkubuwono pertama, dari Hamengkubuwono 5, dan ke-7, dan seperti itu. Sehingga dengan demikian, yang paling penting untuk dijelaskan di ruang ini adalah berada di tengah ruangan ini tempat tidur dengan segala perlengkapan yang ada di bagian depannya. Pasren ini biasanya ada di rumah-rumah tradisional di Jawa, termasuk di Yogyakarta. Dan di zaman dulu sebelum kita mengenal Islam, pasren ini adalah semacam tempat puja atau altar untuk Dewi Sri. Makanya namanya pasren, pasrian, tempatnya Sri. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu kenal, Dewi Sri itu adalah Dewi Padi, demikian percaya masyarakat Jawa pada umumnya. Jadi dulu karena masyarakat Jawa itu sebagai besar adalah masyarakat agraris petani, mereka memuja Sri sebagai Dewi Padi atau Dewi Surga yang kemudian melakukan upacara sebelum
tokoh tradisional tradisi, bahkan ketika kita sudah Islam. Jadi ini pasien yang sudah kita lihat sekarang ini begitu berasal dari keraton Yogyakarta yang notabene adalah sebuah kerajaan Islam, kerajaan Islam ini. Jadi ini berasal dari zamannya Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, pemimpin keraton Yogyakarta. Makanya bisa tegak. Klasik. Jadi klasik ini adalah istilah untuk menyebut zaman pengaruh agama Hindu dan Buddha di Pulau Jawa abad 5 hingga sekitar 15-16 Masehi. Dari bangkitnya kerajaan Tarumanegara hingga runtuhnya Majapahit di Jawa Timur. 8 negara jaya dari Jawa Barat. Jadi peninggalan-peninggalan dari zaman klasik ini ya seperti yang bisa kita lihat di ruang ini ya, ada prasasti. Dan juga yang berhubungan dengan aspek fotografi video singkat yang berdurasi sekitar. Kemudian pada bagian ujung ruangan ini sedikit tentang Islam ketika sudah masuk ke Jawa. Ya kita semua tentang depan dari abad ke-16 tahun 1500 Masehi. Proses pembuatan bendera tulis, saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu sekalian pasti sudah tahu tentang pembuatan bendera tulis yang belum pernah alami, tapi yang tahu apa fungsinya dan betapa namanya pembuat secara baik bendera tulis memang dikerjakan. Karena ini ruang topeng, tadi kita juga sudah sempat lihat topeng di ruang pertama. Jadi topeng-topeng semacam ini itu biasanya digunakan untuk tari-tarian tradisional di beberapa daerah, termasuk di Bali juga ada. Jadi yang sebelah sini ini adalah tarian bertopeng yang biasanya melibatkan ilmu magis atau penaklukan atau mungkin namanya kesurupan kerasukan. Misalnya apa ya, kalau ini mungkin di Jatilan itu kan ada dari kelompok itu Pak Agung. Itu sekitarnya ada unsur supernatural. reong terus apa
wilayah Srimanganti. Ini belum masuk istana karena ini baru bagian ketiga ya. Keraton itu semua ada 7 bagian, dari depan yang belakang, yang di situ bagian ketiga sama yang tengah yang keempat. Dulu ruang ini dipakai untuk ruang tunggu tamu, namanya Bangsal Srimanganti. Jadi kalau di sini untuk semua ruang yang terbuka itu namanya bangsal. Sri Raja Semanganti, maksudnya buat ruang tunggu tamu. Kemarin sebelum pandemi juga sering untuk kesenian, ada hiburan tari, ada wayang kulit ya. Cuma hingga sekarang belum ada kegiatan, masih libur karena masih pandemi kan, jadi belum ada acara kesenian lagi ya. Mau foto dulu di sini, monggo silakan, nanti yang lanjutkan lagi. Jumlahnya banyak, ada sekitar 2.000 lebih untuk pelajar. Oke. Kalau enggak ya lesian di bawah ya berjalan. Nah, tiap hari kami beda kelompok. Tiap hari ada yang juga beda kelompok. Ini pada ini nama kita namanya Bogo tak habis. Ini dari jadi kata Hamengkubuwono. Kita ada berjalan di sana itu, oh itu Hamengkubuwono. Nama gelarnya Sultan ya. Jadi punya nama Sultan Hamengkubuwono. Tapi yang di badan kita itu hanya sama dia aja. Adzan itu yang gotong 30 orang. Nanti dia tuh berdua masuk dalam adzan. Tapi sekarang nggak dipakai lagi.
Tidak pilihnya tadi, selamat jalan semuanya. Semoga ada juga tunjukkan keberatan. Ya. Semoga dirakan doyo. Semoga dirakan doyo. Oke, semoga. Selamat jalan semuanya. Terima kasih Bapak. Dirakan. Saya Pak, waktunya nggak ada. Sudah ada kan?